Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Untuk menyatakan suatu himpunan digunakan huruf kapital, sedangkan untuk menyatakan anggota-anggotanya digunakan huruf kecil. Penyajian himpunan terbagi menjadi 4. Ada enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Enumerasi menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di dalam sepasang tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Keanggotaan X merupakan anggota himpunan A dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya, 1 merupakan anggota himpunan A dan 5 merupakan bukan anggota himpunan A. Simbol-simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal yang digunakan untuk mendefinisikan himpunan, antara lain P. Himpunan bilangan bulat positif, N. Himpunan bilangan alami, Z. Himpunan bilangan bulat, Q. Himpunan bilangan rasional, R. Himpunan bilangan real, dan C. Himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Notasi pembentuk himpunan. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan. Bagian di kiri tanda tegak lurus melambangkan elemen himpunan. Tanda tegak lurus dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Bagian di kanan tanda tegak lurus menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contoh, himpunan B sama dengan X di mana X adalah himpunan bilangan genap positif lebih kecil atau sama dengan 10, yang ekuivalen dengan himpunan B sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Diagram Venn. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran. Di dalam segi 4 tersebut, anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran, sedangkan anggota himpunan lain di dalam lingkaran yang lain. Anggota semesta yang tidak termasuk di dalam himpunan manapun digambarkan di luar lingkaran. Misalkan, himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B sama dengan 2, 4, dan 6. Sedangkan himpunan yang tidak termasuk ke dalam himpunan A dan B adalah anggota 8. Kardinalitas. Jumlah elemen berbeda dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Contoh, himpunan A sama dengan X di mana X merupakan bilangan bulat lebih kecil dari 7. Atau himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kardinal dari himpunan A sama dengan 6. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen. Contoh, himpunan E sama dengan X di mana X lebih kecil dari X, maka kardinal E sama dengan 0. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Contohnya, 1, 2, dan 3 merupakan himpunan bagian atau subset dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Contoh, jika himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 2 dan himpunan B sama dengan 6, 4, 8, dan 2, maka A sama dengan B.
Jika himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 2 dan himpunan B sama dengan 2, 4, dan 6, maka himpunan A tidak sama dengan B karena di dalam himpunan B tidak ada anggota 8 yang ada di himpunan A. Himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Misalkan himpunan A sama dengan 2, 4, 6, dan 8 dan himpunan B sama dengan A, B, C, dan D, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B sebab kardinal dari himpunan A sama dengan kardinal dari himpunan B, yaitu sama dengan 4. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Misalkan, jika himpunan A sama dengan X di mana X elemen B dan X lebih kecil dari 10, dan himpunan B sama dengan 15, 25, 35, dan seterusnya, maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Contoh, jika himpunan A sama dengan 1 dan 2, maka himpunan kuasa A sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1, dan 2. Himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Contoh, himpunan D sama dengan X di mana X bilangan asli yang kurang dari 8. Himpunan D adalah himpunan terhingga karena elemen-elemennya terhingga, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga. Contoh, himpunan Z sama dengan Y di mana Y adalah bilangan asli. Z adalah himpunan tak hingga karena elemen-elemennya tidak terbatas. Operasi terhadap himpunan. Irisan, gabungan, komplement, selisih, dan beda stangkut. Irisan. A irisan B sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Contoh, jika himpunan A sama dengan 1, 3, 7, dan 9 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka A irisan B sama dengan 1 dan 3. Gabungan. A gabungan B sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh, jika himpunan A sama dengan 3, 5, dan 7 dan himpunan B sama dengan 6, 7, 9, dan 10, maka A gabungan B sama dengan 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Jika himpunan A gabungan dengan himpunan kosong, maka hasilnya sama dengan himpunan A. Komplement. A komplement sama dengan X di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Misalkan himpunan U sama dengan 1, 2, 3, sampai 10. Jika himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A komplement sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Selisih. A selisih B sama dengan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Jika himpunan A sama dengan 1, 2, 3, sampai 10 dan himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, maka himpunan A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9 dan himpunan B selisih A sama dengan himpunan kosong. Beda stangkut. A beda stangkut dengan B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 1, 2, 4, 6, dan 8 dan himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 9, maka himpunan A beda stangkut dengan himpunan B sama dengan 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan himpunan A dan himpunan B adalah sembarang himpunan. Himpunan A dan himpunan B mungkin saja memiliki elemen-elemen yang sama. Banyaknya elemen bersama antara himpunan A dan himpunan B adalah jumlah himpunan A irisan himpunan B. Setiap unsur yang sama telah dihitung sebanyak 2 kali. Sekali pada jumlah himpunan A dan sekali pada jumlah himpunan B. Meskipun ia seharusnya dianggap sebagai satu buah elemen di dalam jumlah himpunan A gabungan himpunan B. Dengan demikian, jumlah A gabungan himpunan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurang jumlah A irisan B. Prinsip tersebut dinamakan prinsip inklusi dan eksklusi. Contohnya, misalkan ada 1.367 mahasiswa angkatan 2017 di ITB. 78 orang diantaranya adalah mahasiswa Departemen Informatika, 43 mahasiswa Departemen Matematika, dan 10 orang mahasiswa double degree Informatika dan Matematika. Ada berapa orang yang tidak kuliah di Departemen Matematika atau Informatika? Kita misalkan himpunan A, himpunan mahasiswa angkatan 2017 di Departemen Informatika. Himpunan B adalah himpunan mahasiswa angkatan 2017 di Departemen Matematika. Maka, jumlah himpunan A sama dengan 78, jumlah himpunan B sama dengan 43, dan jumlah himpunan A irisan B sama dengan 10. Banyaknya mahasiswa angkatan 2017 di Departemen Informatika atau Matematika adalah jumlah himpunan A gabungan himpunan B sama dengan jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B dikurang jumlah himpunan A irisan himpunan B sama dengan 78 ditambah 43 dikurang 10 sama dengan 111. Terdapat 1.367 mahasiswa dikurang sama 111 mahasiswa angkatan 2017 di Departemen Informatika dan Matematika sama dengan 1.256 mahasiswa angkatan 2017 yang tidak kuliah di Departemen Matematika atau Informatika. Baiklah, di sini saya akan mengoperasikan operasi himpunan menggunakan Kegel. Yang pertama ada operasi gabungan. Kita menggunakan tanda palang atau menggunakan fungsi union. Di operasi gabungan kita mempunyai data 1 dan data 2. Data 1 sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Data 2, 1, 3, 5, dan 7. Maka operasi gabungan dari data 1 dan data 2 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang kedua ada operasi irisan. Di dalam operasi irisan kita menggunakan tanda dan menggunakan fungsi intersection. Operasi irisan dari data 1 dan data 2 adalah data 1 sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Data 2 sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Hasil dari operasi irisan data 1 dan data 2 adalah 1 dan 3. Yang ketiga ada operasi selisih. Di dalam operasi selisih kita menggunakan tanda min dan juga menggunakan fungsi difference. Data 1 sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Data 2 sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Operasi selisih dari data 1 dan data 2 adalah 2 dan 4. Yang keempat ada operasi komplement. Di dalam operasi komplement kita menggunakan tanda seperti tanda topi dan juga menggunakan fungsi symmetric difference. Di operasi komplement kita mempunyai data 1 yaitu 1, 2, 3, dan 4 dan data 2 sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Maka operasi komplement dari data 1 dan data 2 adalah 2, 4, 5, dan 7.